Itu badan semua udah baju, jas hujan tuh udah kena lumpur. Patokannya itu doang kita. Tapi nggak nyampe tuh hampir 1 jam lebih. Ternyata gue ngeliat sesosok genderuwo hitam gede banget. Gue udah nangis, udah kena duri, udah jatuh berkali-kali, udah merah-merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bersama gue Bang Mange. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah support channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dan dukungan dari kalian, kami takkan bisa sampai seperti ini nih. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue udah kedatangan salah satu narasumber jauh dari negeri seberang, tengah Jakarta. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum, selamat malam. Naya. Naya ya? Iya, Naya. Apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah baik ya. Kesibukannya apa nih sekarang? Kalau sekarang sih lagi kerja, cuman karena pandemi lagi WFH deh. Oh, lagi di rumah kan juga? Oke. Terakhir naik gunung kapan nih? Terakhir sih kemarin, abis bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Berarti baru-baru tahun ini ya? Iya, kegede. Dan kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman lu di Gunung Sumbing ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? Itu tahun 2020. 2020 ya? Berarti baru kemarin, masih hangat banget nih. Banget. Masih kepikiran lah di benak lu saat ini ya? Masih. Oke. Sebelum masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan nih video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, bisa langsung kirim via email ataupun DM Instagram Besok Pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah nih. Dan Naya ini juga mungkin punya IG-nya biar sekalian aja nih. Boleh. Iya, apa? IG-nya Murni Kusuma Wardani. Oke, nanti linknya gue taruh di bawah sini nih. Oke nih, Naya, bisa sedikit kasih cerita nggak nih ketika pendakian lu di Gunung Sumbing pada tahun 2020 itu? Waktu itu sih karena emang lagi posisinya lagi sakit hati di Gunung Sumbing itu, gue ngelihat salah satu makhluk, terus salah satu tim kita juga ada yang hilang. Sebelum masuk ke cerita, gue pengen mengingatkan nih buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang pengen diangkat Naya kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi pengalaman. Dan kebetulan Naya ini merasakan kejanggalan ketika pendakian di Gunung Sumbing pada tahun 2020 itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk membersihkan waktu, langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue Murni Kusuma Wardani mau menceritakan kisah gue, pengalaman gue di Gunung Sumbing. Di sini gue nekat banget sih naik ke Sumbing ini, karena bener-bener seminggu sebelum naik ini teman gue tuh ngajakin. Cuman karena guanya masih bingung, gue bilang yaudah nanti deh gue kabarin, gitu kan, H-3. Ya udah, tapi ternyata gue ikut naik akhirnya gitu. Akhirnya kita rencana ini. Nah, sebelumnya gue tinggal di Jakarta Selatan, di Manggarai kalau kalian tahu. Nah, gue di sini naik sama temen SD gue. Gue naik karena dia udah sering naik juga kan. Dia bilang gue udah naik sering nih ke Sumbing 2 kali. Percaya dong gue di situ. Oh, udah naik nih, udah deh gue mau ikut, mau join gitu kan. Abis itu gue akhirnya naik pada tanggal kayaknya mau 1 November deh, 1 Novemberan 2020. Gue naik, jalan dari rumah gue,
kita sama-sama tapi beda motor, karena motornya dia tuh nggak bisa dibonceng kan. Gua titik poinnya tuh di Bekasi. Nah, gua naik bertujuh, ceweknya 3, sisanya cowok. Nah, mereka tuh berkeluarga, satunya pasangan, membawa pasangan ini. Nah, udah jalan kita naik mobil pribadi sih, dari saudaranya Pak Anton, namanya Pak Anton, Mendy, Teresa, Eko ini temen SD aku, terus satu lagi Randy. Nah, udah kita mau berangkat, udah nyampe titik poin, jalan, itu nggak ada kendala apapun, lancar jaya deh pokoknya, nggak ada macet, sampai kita di base camp. Nah, di base camp ini kita udah hampir mau jam 11. Kalau di Sumbing itu kan terakhir naik Gojek itu jam 11 ya. Nah, kita istirahat dulu, nyampe sana tuh jam 10-an kalau nggak salah. Jam 9 kita nyampe base camp, siap-siap, cuman pada tidur karena kan kita naik mobil pribadi. Jadi pasti kan ada yang ngantuk dong. Kita udah rapi-rapi, kita ngejar waktu kan. Di sini tuh udah mulai kelihatan egonya nih. Kayak gue sama si Eko ini nih ngerasa kayak ini nggak bisa nih kita lama gitu. Karena tuh mereka ngundur waktu mulu itu, gitu kayak ayo buruan keburu ojeknya habis, gak bisa waktunya kan. Ya udah tuh akhirnya nekat, kayak udah bawain barangnya ke bawah. Kita naik Gojek sampai ke pos 1. Situ masih aman-aman aja. Nah, pas udah nyampe situ, kita naik ke pos 2 juga, itu masih aman. Oh ya, sebelumnya gue naik ke Sumbing itu via Garung. Nah, gue kan Garung lama apa Garung baru nih? Garung lama. Tapi kan gue nggak pernah naik itu kan, baru pertama kali naik itu. Karena gue ngikut si Eko ini. Nah, terus gue mempercayakan itu dong. Dari tim kita semua itu mempercayakan ke dia. Posisinya salahnya kita tuh kenapa nggak dia aja yang jadi ketua, gitu. Terus kita di sana juga hujan. Pas kita di base camp tuh hujan. Nggak terlalu deras sih, tapi berpengaruh banget dong untuk pendakian, ya kan. Nah, pas kita udah nyampe pos 1, jalan nih, itu kan kayak ada 2 jalan gini kan. Kita nggak tahu kalau itu tuh Garung lama, Garung baru, nggak tahu sama sekali. Karena posisinya tahu si Eko ini kan, kayak udahlah gue percaya aja lah malu, lo kesini gue ikut, lo kesana gue ikut, gitu kan. Nah udah, dan si ketuanya itu juga nggak ngasih peta ini. Jadi titik poinnya tuh di sini sebenarnya, karena kesalahan kita semuanya gitu kan. Teledor lah ya. Iya, teledor banget karena nggak ada komunikasi juga, ya kan. Ya udah, sampainya kita jalan, kayak kok nih nggak ada orang, nggak ada pendaki lain, kemana gitu. Padahal kita tuh ketemu di base camp tuh banyak orang yang mau naik juga, tapi sama sekali nggak ketemu, gitu kan. Nyampe di pos 2, ketemulah sama 2 pendaki, tapi dia turun tuh. Terus kita nanya dong, tapi dia nanya dulu nih ke kita, kata dia, kok lewat sini, kata gitu. Kita langsung bingung dong, kok emang kenapa bu? Jadi ini ibu-ibu sama bapak-bapak. Loh, ini kan udah Garung lama, nggak bisa dilewatin, harusnya nggak boleh, lebih baik Garung baru. Nah di situ kita nggak tahu, kita kayak bingung kan, ini mau balik lagi atau masih lanjutin aja nih. Posisinya udah hujan, kita udah pakai jas hujan juga kan, deras banget di situ di pos 2. Bingung juga mau turun apa mau lanjut gitu kan. Terus kata ibunya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita nanya-nanya, terus gimana bu kalau mau dari Garung lama ke Garung baru tuh bisa nggak gitu. Terus katanya bisa aja, cuman terjal, kata gitu. Terus kita ya udah, kita mungkin udahlah naik aja, toh ada Eko gitu. Jadi kita mempercayai si Eko ini. Udah tuh habis itu kita naik ke pos 3, masih enak ya kan. Jam 1-an. Udah jam 1-an itu. Siang. Iya, jam 1 siang. Udah jam 1 siang ke pos 3, udah mau nyampe jam 2. Nah, pas itu kita ketemu sama, jadi kayak tahu gak sih perangkap burung gitu. Oke. Jadi mungkin itu warga situ tuh mungkin cari mata pencariannya dari situ kan. Cuman banyak banget. Dan kita tuh kayak sosok gue pengen nyelamatin nih burung nih, gitu, so manusiawi nih, pengen nolongin gitu. Ya udah, akhirnya kita tolongin tuh. Cuman itu emang tajam banget kan dari situ. Mungkin itu kita iseng juga kan di situ. Nah udah, kita akhirnya naik lagi ke pos 4. Pos 4 ini tuh katanya camp kan. Jadi ada warung-warung yang udah nggak terpakai gitu. Nah dari situ
kita lihat emang nggak ada pendaki sama sekali, karena emang cuman kita doang nih gitu ya kan. Dari situ udah kita ke pos 4 tuh kan kayak ada 2 warung, kita naik ke warung yang satu lagi yang ada emang tempat camp kayak pantekannya gitu loh. Kita naik di situ. Nah ini warung nih di atasnya kayak tanah, jadi masih atas lagi gitu. Jadi lebar banget. Kita bikin tuh tendanya 3, tenda 3. Pas itu kan hujan-hujanan kan bikinnya juga, itu posisinya udah mau jam 5-an. Terus pas kita di situ tiba-tiba ada orang, kirain pendaki lain kan, ternyata bapak-bapak yang dari jalur baru itu. Jadi ternyata itu pedagang yang di Sumbing itu, yang di jalur baru itu, di tempat camp. Jadi dari pos 4 itu ke tempat jalur baru itu kelihatan banget banyak tenda-tenda. Jadi kita kayak bisa dadah-dadah lah ke mereka gitu kan. Pokoknya kelihatan banget, jalurnya juga kelihatan banget. Tapi ternyata itu emang terjal banget. Jadi kita nggak nekat kan, bingung kan dari pos 4 sebelum bikin tenda nih. Kayak kita mau ke sana nggak? Nggak deh, udah mau maghrib. Itu dari udah mau maghrib tuh ya udah kita akhirnya bikin tenda di situ. Nah pas bapak-bapak ini datang, mereka bilang kenapa nggak bikin tenda di dalam aja. Jadi di apa sih di shelter. Dagangan ini, bukan di shelter, dagangan itu sih warung. Nah di warung itu bisa ditempatin. Jadi kita kan nggak ngerti bukanya kan. Akhirnya kata bapaknya kalau mau masuk aja soalnya badai nanti. Itu bapaknya udah ingetin baik tuh. Akhirnya karena kita udah itu, kita rombak lagi, kita bawa aja gitu gotong ke dalam. Nah pas di situ kata bapaknya di sini takutnya ada babi juga. Aku kan baru tahu kan gitu kan, kayak emang ada babi ya gitu kan. Ya udah akhirnya kita pindah ke situ, udah tuh makan kayak biasa gitu, nungguin besok nih mau sunrise kayaknya enak nih. Tapi ternyata kan hujannya nggak mendukung, karena kita nyampe pagi pun masih diguyur hujan gitu. Bener-bener diguyur hujan, kita nggak ada pikiran kayak besok paling cerah. Ternyata ketemunya hujan lagi. Nah kita tuh bangun sekitar jam 7-an. Pasti kan kalau kita naik ada yang ngaret-ngaret gak sih? Bener gak? Ngaret-ngaret kayak gitu kan, ya udah. Tapi gue kan pengennya tuh kayak gue pengen keluar nih ngeliat cuaca. Tapi emang nggak mendukung banget sih cuacanya. Cuman gue tungguin, bodoh dah, dingin yang penting gue dapet gitu. Itu kan kelihatan banget kan Sindoronya, walaupun dari pos 4 juga. Ya akhirnya kelihatan juga sih, tuh Sindoro tuh kelihatan gitu, bagus, megah ya kan. Tapi tetap aja teman-teman gue tungguin kagak bangun-bangun. Akhirnya dipaksa tuh, udah ayo summit gitu kan. Yaudah akhirnya mau, itu sekitar jam 8-an. Kita ngaret banget sih, jam 8 tuh udah 8-9. Nah ada yang namanya Kak Teresa, dia bilang gini, udah siapin bawanya depek gini-gini, bawa apa, mantel, bawa jas hujan kata gitu kan. Pokoknya dia bawa makan, bawa ini nih. Pokoknya dia udah yang paling wanti-wanti lah, takutnya kenapa-napa. Di situ kayak udah tanda-tanda gimana gitu. Cuman gue juga ngeyel, kayak enggak, insya Allah enggak gitu. Terus akhirnya yang bawa cuman beberapa doang kan, paling 3 atau 4 mantel doang dari bertujuh itu. Akhirnya kita naik, udah tuh kayak biasa. Terus kadang kabut, kadang enggak. Jadi kabut tuh bener-bener udah nutup banget, gelap. Tapi kita tetap nekat naik gitu. Nah terus udah kita naik sampai ke pos, gue kurang tahu sih itu pos apa ya, soalnya suka nggak terlalu merhatiin pos itu sih. Jadi kayak yang batu gede itu, pasti kalau kalian tahu, pasti kalau kalian yang pernah naik Sumbing nih pasti tahu lah itu namanya apa. Pokoknya batu gede banget, dan itu kan di sana bisa ada yang tali climbing gitu kan. Itu 2 kali climbing. Itu bener-bener itu aja kita naik hampir 5 jam. Bener-bener dari pos 4 ke summit itu 5 jam. Gak sampai gue yang sampai bilang, nih kok naiknya lama banget ya. Dari beberapa gunung ini yang paling lama gitu menurut gue. Mau ke summit aja. Udah tuh kita nyampe ke batu itu masih happy, masih ketawa-tawa. Kita gak ketemu pendaki lain, cuman denger dari teriakan-teriakan dari luar sana gitu, kayak teriak-teriakan oi sambil saut-sautan gitu. Nah, terus kita akhirnya ketemu sama pendaki lain tuh di namanya Pasir Putih, kalau nggak salah ya, maaf kalau salah. Soalnya seingat gue namanya Pasir Putih. Nah, di Pasir Putih itu gue bilang, kan gue lebih cepet kan naiknya, karena gue emang kalau naik tuh cepet, bukan gak mau nungguin. Jadi gue naik duluan, nanti kalau gue udah di atas gue tungguin sambil nengok ke belakang, kayak gitu. Bukan yang gue mau ngeduluin, enggak. Cuman kayak
kalau lama, dan posisinya dua pasangan ini sih namanya Leo sama Mandy ini, dia emang dari awal mendaki summit itu tuh udah lama gitu. Ngaret ya? Lelet. Nah menurut gue kayak mungkin karena dia pasangan ya, kayak udah deh biarin, mungkin dia pengennya berduaan aja gitu, biar kan. romantis. Nah kayak gitu kan, kita mikirnya kayak gitu aja. Nah udah nyampe yang pasir putih itu kan gue duduk kayak tiduran gitu loh, karena bener-bener capek banget kan, nggak sampai nih puncak mana sih gitu kan. Udah duduk, gue ketemu sama pendaki yang baru turun dari puncak, nggak tahu sih dia puncak dari mana, itu puncak Buntu, Sejati atau Raja Wali, pokoknya dia lewat tuh. Itu katanya dia dari Jakarta setahu gue, dia lewat Batu Sari, jadi beda jalur, cuman cabangnya sama, ujung-ujungnya ke situ. Ya udah lewat doang. Dan di situ dulu tuh gue nggak pakai kerudung kan, dan rambut gue lagi hijau. Oke. Murah ya. Lagi hijau tuh rambut gue di situ. Mungkin ini bakal jadi titik poinnya orang ketika nanti ceritanya nih di belakang, pas nanti di belakang nih, mereka nginget gue nih, nih yang pendaki rambutnya hijau gitu. Terus ya udah gue naik, gue nungguin si Mandy sama si Leo ini kan, kayak ini mau tetap naik apa enggak, karena posisinya udah jam segini kan, kita mau ngejar waktu. Nah, itu belum hujan tuh, cuman kayak kabut nggak kelar-kelar dah tuh. Terus kata dia ya udah duluan aja gitu, duluan aja. Ya udah nih kita naik berlima kan, dia sisa berdua di Pasir Putih. Nah dari pas gua naik itu tuh paling cuma 15 menitan lah ke puncak Buntu itu. Tapi gue sambil lihat ke belakang, ya orang ada nggak gitu kan, atau naik. Oh ada. Pas gue udah nyampe atas, namanya kita kegirangan sendiri ya kan, seneng gitu nyampe puncak walaupun gak nyampe puncak Raja Wali. Ya udah bersyukur lah tuh. Nah di atas ada dua pendaki ternyata, 2 apa 5 gitu pokoknya. Mereka dari Jakarta, gue ada fotonya tuh, padahal nggak kenal. Gue naik ke puncak Buntu itu kan namanya Batu Singa ya. Nah Batu Singa di Sumbing itu kan. Nah gue naik ke situ, terus gue tungguin nih kok si Mandy sama Leo nggak nyampe ya, bingung kan. Akhirnya gue bilang sama anak-anak, udah deh kita turun aja, udah mau ini juga udah sore ya kan, jam 1 atau jam 2 deh turun. Kok nggak ada, kirain dia nunggu di Pasir Putih kan, gara-gara si Mandy itu tuh sebelumnya bilang lapar. Nah gue kayak yang mungkin dia lapar, mungkin balik ke tempat camp ya kan. Anak-anak juga gitu mikirnya, yaudah deh boleh deh gitu kan. Nah pas turun itu, jadi tuh Batu Sari tuh kelihatan banget jalurnya pas lagi nggak ada kabut. Jadi gue nengok tuh ke belakang gitu kan, kayak samping gitu. Terus ada pantekan kayak pos gitu, dan di situ ada 2 orang. Dan gue tuh bilang sama Pak Anton ini kan kakak tertuanya mereka kan. Gue bilang, Pak Anton lihat deh, masa ada pos di sana gitu. Terus dia ledekin gue, pos Yandu atau dia gitu. Gue bilang ada aja kan. Tapi gue di situ ada 2 pendaki, tapi gue nggak ngeh kalau itu mereka. Jadi mereka tuh udah nggak tahu kemana kan. Kita taunya kan di tempat camp. Udah turun tuh pas nyampe camp, ya gak ada. Bingung dong, posisinya udah jam 4, jadi kita nyampe tuh jam 4 di tempat camp. Gue bilang, ya udah kak, kan kakaknya udah khawatir banget ya, kakak-kakaknya sama abangnya ini. Terus yaudah kak makan dulu kan, gue nenangin gitu kan. Cuma namanya orang khawatir gimana sih, apalagi kan itu adiknya ya. Jadi yang hilang ini kan si Mandy sama si Leo ini. Di situ kita mikirnya, aduh ini gimana nih, dia mintanya langsung turun ke BC biar laporan. Nah pas kita lagi masak, gue masak buat bekal nanti jam 5 turun. Jadi gue udah rundingin gitu kan ke mereka. Gue bilang kita turun jam 5. Jam 5 itu kenapa kita turun jam 5, kita makan dulu biar fit, karena posisinya udah hujan juga. Nah datang lagi bapak-bapak si penjual ini, cuma beda orang. Nah gue tanya, Pak kalau kita di BC laporan gini-gini gimana ya Pak? Kata dia emang kita suruh laporan aja langsung kayak gitu, tapi nanti dijelasin gitu-gitu kata dia. Kurang ngerti juga sih, soalnya itu posisinya temen gue yang nanya ke dia kan, gue lagi masak. Nah, udah akhirnya gue makan, terus kita rembukin siapa nih yang turun ya kan. Terus karena ini gue cewek dan dia juga Kak Teresa ini kakaknya gitu kan, jadi yang turun itu Eko sama gue sama si Teresa ini bertiga. Yang 2 tetap di sana di camp ya kan, tetap di situ karena kenapa takutnya si Mandy sama si Leo ini datang ke situ.
ya kan. Nah tapi sebelum kita turun ke situ, si Eko ini sama si Randy, jadi ada si Randy sama Eko ini, gue bilang coba deh lu ke jalur baru, kali aja dia ke situ nyari makanan. Tapi logis gak sih? Di situ kita kan mikirnya sebelum bapak itu datang kan, tapi logis gak sih? Coba tuh mereka turun ke sana, dan mereka bilang tiba-tiba mereka balik. Gue tanya, lo kok balik lagi? Itu posisi udah hujan gede. Mereka kuyup. Gue juga nggak tega dong ngeliatnya kayak ya Allah. Terus ya udah akhirnya gue bilang, yaudah kita turun aja bertiga. Udah turun, dan si Pak Anton sama si adeknya ini, si Randy ini nunggu di camp itu, ya kan. Gue turun, posisinya udah maghrib, udah gelap, gue udah rapet banget. Nah pas di warung bawah nih, ternyata ada pendaki lain di warung bawah itu. Gue tanya mereka, bang, ketemu sama pendaki 2 nggak? Mereka bilang nggak ketemu. Emang nggak ada yang lewat juga di jalur lama kan, emang sepi. Nah di jalur itu kan engkol-engkolan ya, dikenalnya ya. Engkol-engkolan. Nah tapi kan waktu pas gue naik itu udah jadi zigzag gitu loh. Jadi bukan engkol-engkolan, zigzag gitu. Nah pas gue udahan turun, ternyata gue salah ambil jalur. Gue nggak tahu karena emang posisinya gelap dan kita nggak ada headlamp. Jadi itu kita emang kekurangan benar-benar naik tuh nggak siap. Pelajaran banget sih itu, benar-benar gak siap. Dan gue cuma megang HP. Yang headlamp itu kata Risa sama si Eko itu juga HP. Jadi benar-benar gak siap. Kita turun, ternyata gue salah ngambil jalur, bukan lewat yang zigzag. Gue malah lewat engkol-engkolan. Sedangkan gue nggak tahu nih engkol-engkolan tuh gimana. Pas ketemu di situ gue udah ngerasa, wah, gue salah jalur nih. Masalah jalur itu kayak, kok ini bener gak sih? Gue berdua udah panik kan, cewek. Insya Allah bener, kayak ngeyakinin gitu kan. Tapi sama sekali nggak ketemu. Dari kita turun yang engkol-engkolan itu kita merosot jalur air. Bener-bener nggak ketemu jalur yang kita bisa jalan. Bener-bener perosotan. Itu badan semua udah baju, jas hujan tuh udah kena lumpur. Terus di situ gue udah kayak parno gitu kan, kayak pikiran gue tuh udah kemana-mana, ya gue hilang nih. Gue mikirnya gitu, ya gue hilang nih. Enggak, kata si Eko, udah deh, pokoknya kita cari pohon yang tumbang. Jadi pohon tumbang tuh ada di pos 2. Jadi di pos 2 tuh kayak ini gak boleh dilewatin karena ini udah bukan jalur lagi, kayak gitu kan. Itu patokannya itu doang kita. Tapi nggak nyampe tuh, hampir 1 jam lebih nggak nyampe. Gue udah nangis, udah kena duri, udah jatuh berkali-kali, udah merah-merah semua karena kita nggak ngelihat batu kan, dan itu jalurnya bener-bener jalur air. Udah akhirnya pas udah nyampe ada ketemu pohon gede itu kayak ngerasa, oh ini udah pohon gede, tapi bukan, berkali-kali kayak gitu. Terus akhirnya kita ketemu tuh pohon gede, langsung ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya gue minum di pos 2. Jadi pas di pos 2 itu gue kan aus, gue bilang, kok gue minta minum dong, gue bilang gitu. Ya udah duduk tuh, udah posisinya udah capek banget deh. Terus duduk dikasih minum, si Eko posisinya di sini di depan gue, sama kata Elisa. Gue di sini dikasih minum, di sampingnya dia nih ada kuntilanak. Gue juga bingung kan, kayak ya Allah. Terus gue bilang, kok udah kita turun aja langsung, gue gak jadi minum. Di situ ya udah yuk. Tapi gue nggak bilang. Posisinya dia tahu kalau gue udah kayak ngeliat gitu kan. Kita turun, kita ngejar waktu, nyampe di pohon-pohon gede. Kalau udah nyampe mau ke pos 1 gitu kan pohon makin gede, bener gak? Nah pas di jalan itu gue sama sekali nggak pernah lihat jalur, karena gue pasti bakalan ngeliat mereka. Gue sholawatan, pokoknya gue doa-doa terus minta sama Allah buat dijagain dah. Nah pas di jalur itu pohon gede banget. Gue bilang sama Eko, kok berhenti dulu? Kenapa? Kagak berhenti dulu. Emang kenapa sih? Kata dia gitu. Gak apa-apa, gue bilang gitu kan. Udah habis itu gue tetap jalan, gue nunduk. Ya udah kita jalur. Tetap jalan, pegangan sama kata Elisa sama Eko. Ternyata gue ngeliat sesosok gundurwo hitam gede banget. Bener-bener gede, kayak gue ngelewatin dia. Kayak ya Allah, nih beneran gak sih gue ngelewatin dia gitu. Kayak gue situ udah merinding banget, gue bilang
udah kita buruan deh. Nah pas gitu udah turun, gue udah kedinginan, akhirnya ketemu sama jalur yang udah kerikil-kerikil gitu kan. Udah jalur banyak pohon-pohon, banyak ladang-ladangnya orang-orang situ gitu kan. Ketemu sama yang naik motor, bilang, "Pak, ini jalurnya bener gak sih? Udah mau pos 1." "Iya, kenapa?" gitu kan. Dia nanya di situ. Bilang, "Iya Pak, aku mau laporan ke bawah karena teman kita hilang." Udah nyampe pos 1 nih. Di situ udah banyak yang tukang ojek kan. Ternyata tukang ojek nyampe malam baru tahu juga kan. Kita langsung lepas semuanya, lepas jas hujan. Cuman gue sih yang lepas, soalnya udah bener-bener tanah tuh di baju, di celana. Duduk. Mereka juga bingung kan, kayak ini kenapa? Pada bingung gitu. Kita mesen ojek di situ. Bilang langsung turun, langsung ke base camp ya gitu kan. Udah turun. Nyampe. Terus diliatin sama pendaki lain. Karena posisi kita emang udah kotor banget. Kayak gembel lah gitu. Iya, pokoknya kayak gembel banget, kayak ini orang pada kenapa gitu kan. Nah itu ada satu orang di depan lagi diri, kayaknya itu sih emang yang jaga situ, jaga base camp situ. Terus karena gue langsung bilang, "Pak, teman saya hilang." Langsung bilang kayak gitu. Terus langsung bilang, tenang. Kata Eko juga bilang, "Asal lu jangan bilang hilang." Ya gue nggak tahu ya, namanya orang panik. Dan kata Risa kakaknya gitu kan, posisinya gue juga ngerasa bersalah, Eko juga ngerasa bersalah karena kita waktu pas naik itu di puncak kita yang duluan, kita nggak nungguin mereka. Bener gak kayak gitu kan. Terus habis itu udah kita laporan, kata bapaknya, udah tenang, kalian bersih aja dulu, nanti setelah bersih kalian cerita gimana tragedinya, detailnya, biar enak kayak gitu. Akhirnya gue ceritain semuanya dari detailnya, tapi di situ nggak cuma di situ, kita dibentak-bentak abis-abisan. Namanya Pak Iwan, orang base camp. Yes, nah kayak dia ketuanya. Jadi bener-bener si Eko, jadi Eko tuh bersih duluan kan, dia udah rapi duluan, terus dia ditanya. Jadi bener-bener detail, tasnya warna apa, bajunya warna apa, di dalamnya tuh bawa apa. Jadi mereka tuh bawa daypack berdua, tapi gak ada makanan, tahu gue tuh gak ada minuman juga, karena minuman kita pegang. Dan gak ada jas hujan. Kita mikirnya kan kayak, aduh takutnya hipo, karena gak ada jas hujan. Dan pernah dengar juga kalau di Sumbing itu pernah ada 4 orang, kalau gak salah ya, 4 orang meninggal dalam pelukan. Jadi sambil pelukan gitu karena hipo. Itu dari orang base camp juga bilang kayak gitu. Terus akhirnya gue udah tuh jelasin semuanya sambil dimaki-maki, kayak lu bego banget sih, ini tuh alam, gak bisa dimain-mainin kayak gitu. Kalau sekarang udah kayak gini gimana? Jadi dia nakut-nakutin gue gitu. Sekarang gimana? Temennya lagi di mana? Kata gitu. Pokoknya di situ juga gue salutnya sama tim SAR-nya sih. Emang sih rada lama, mungkin karena kan cari informasi ke kita dulu dong. Gak mungkin mereka langsung kayak, oh naik nih, oh ke Batu Sari nih, di sini nih. Enggak, mereka nanya-nanya dulu, dan mereka tuh kayak ngerangkul kita, udah tenang, jangan panik kayak gitu. Itu dari nyampe base camp itu jam 7-an ya. Nyampe base camp jam 7-an, kita cerita-cerita tuh sampai jam 12-an. Jadi benar-benar dijelasin dulu. Malam. Mereka tuh udah siap banget, kayak udah tempur deh, pokoknya itu hampir 10 orang mau naik si tim SAR-nya ini. Jadi si Pak Iwannya ini tuh kayak rembukin gitu kan, nih kita mau ke Batu Sari atau naik Garung Lama nih. Kata Pak Iwannya, ya udah Garung Lama aja, karena jalurnya itu yang mereka naikin. Dan jalur lama itu, nah dari jalur lama ke jalur baru itu lebih cepat jalur lama. Kayak gitu kan. Kenapa mereka juga mau ngambil jalur baru? Karena takutnya mereka lewat jalur baru turunnya. Tapi di situ gue ngejelasin yang tadi poin pentingnya itu. Gue ngelihat 2 sosok orang di Batu Sari. Tapi waktu itu kan gue nggak tahu ya itu nama base campnya apa kan. Tapi gue bilang, Pak, saya ngelihat di sebelah sana tuh ada 2 orang. Yang mirip kayak. Iya, karena itu cewek cowok, cuman kan samar kan, karena cuma sebentar doang. Kabutnya tuh langsung hilang.
hilang terus ada lagi kayak gitu. Nah terus udah di situ kita udah mikir kayak aneh-aneh kan nih, gimana ya 2 orang kehujanan gak ya. Lalu maksudnya kita dikasih cerita-cerita juga, kita dibego-begoin katanya kamu tuh nggak bisa ngelawan alam kayak gini. Dan Teresa juga nekenin gua sama Eko gitu, kayak nyalahin gua sama Eko ini. Ya wajar sih, sampai si Eko juga tertekan juga karena disalahin mulu kan. Tapi gue bilang udah nggak apa-apa kok, namanya sosok kakak lagi kebingungan ya adiknya di mana kan, bener gak sih kayak gitu. Naluri kalau kayak gitu. Sama sekali nggak bisa tidur. Pokoknya jam 12 itu kita masih ngobrol, terus gue bilang ke tim sarnya kan, kira-kira tuh kapan sih mau dicari gitu. Tapi itu masih pada siap-siap gitu. Cuman emang salutnya mereka tuh kayak ngambil progres untuk nyarinya itu nggak kayak langsung oh di sini, tapi tuh bener-bener dicari dulu, disisir dulu lah gitu ya. Cari dulu. Akhirnya mereka mau ke jalur Rama. Nah akhirnya mereka naik jam 1-an atau jam 2, aku lupa sih itu. Terus habis itu mereka naik, gue tidur karena udah bener-bener capek. Gue tidur, gue nggak tahu kalau Eko sama si Kak Teresa tuh ngapain, gue nggak tahu sama sekali. Gue udah capek banget. Terus dibangunin jam 4. Nay bangun, kenapa kok itu udah datang? Jadi mereka ternyata si tim SAR ini kan naik jalur Rama, tapi dapat laporan dari Batusari kalau ada pendaki yang turun gitu. Yang turun nih kita udah feeling kan, mereka nih kali, ternyata enggak. Dan di situ kurang komunikasinya lagi, katanya itu pendaki terakhir di Batusari. Padahal tuh harapan kita kayak udah mereka nih di Batusari, gue yakin tuh di Batusari, karena yang gegara gue ngelihat 2 orang itu. Tapi dipatahin lagi sama yang bilang ini udah pendaki terakhir. Kita langsung masa sih? Terus mereka di mana gitu kan, kayak udah panik banget kan. Terus akhirnya dapat kabar di jam 4 itu, ternyata mereka turun sama pendaki lain dari Batusari itu, dari pendaki yang kita ketemu di puncak. Tapi mereka bukan ketemu sama yang kita ketemuin. Jadi si 2 pendaki yang mereka temu ini juga nyasar ternyata. Sama-sama nyasar ya? Iya, sama-sama nyasar, tapi mereka tahu jalur. Jadi mereka ngikut si 2 orang ini gitu, diselamatin lah istilahnya kan. Udah lega tuh jam 4 dibangunin, Nay udah ketemu Nay gitu ya. Mereka dibawa pakai ambulan, jadi mereka dijemput di Batusari, dijemput ke base camp Sumbing. Itu namanya si Mandy ini bilang, lu jahat banget sih gini. Tapi posisinya kayak udah nangis gitu kan. Alhamdulillah banget ya Allah ketemu. Nggak ngebayangin sih kalau nggak ketemu, karena posisi itu gue pertama kali ngerasain kayak gitu. Pertama kali ngalamin cerita kayak gitu. Dan itu gue yang biasanya gue dengerin orang cerita hilang, gue ngalamin sendiri gitu sama kelompok gue. Nah kita ketemu, terus dia cerita, si Mandy ini cerita kalau mereka ya kesasar, mereka juga nungguin kita. Ternyata mereka nungguin kita di puncak sejati gitu. Dan si Pak Iwan ini pas lagi nyeritain nih, di sini tuh ada jalur loh, mungkin dia ke puncak sejati. Di situ dia Pak Iwan udah bilang gitu. Tapi gue yang ngotot, Pak saya nggak ngelihat tiang, pelang atau apapun itu untuk ke puncak sejati. Gue bilang gitu ke Pak Iwan. Kata Pak Iwan, kamu sotoy, kan saya yang tahu, katanya gitu. Terus gue bilang lagi, tapi Pak saya sama sekali nggak ngelihat itu ada pelang untuk ke puncak sejati, makanya gue ke puncak Buntu. Pak Iwan udah bilangin mungkin dia ke puncak sejati. Bener aja, setelah Mandy cerita, gue ke puncak sejati nungguin kalian. Jadi kita sama-sama nungguin, miscommunication. Nah sama-sama nungguin, karena emang dari awal kan kita posisinya pengennya ke puncak Buntu, bukan puncak sejati. Dan kita sama sekali nggak tahu jalur ke puncak sejati. Di situ sih gue ngerasa janggalnya tuh kenapa ada pelang, tapi gue nggak lihat. Dan dari kita berlima yang naik ke Buntu itu nggak ngelihat itu pelang. Jadi bener-bener kok bisa tuh ada pelang. Tapi kata Pak Iwan itu ada. Tapi lu sendiri nggak ngeliat pelang itu? Nggak ngeliat, sama sekali nggak ngeliat. Gue sampai ngotot. Eko dan Teresa pun nggak ngeliat? Enggak, Pak Anton pun nggak ngeliat. Bingung kan, kayak
masa sih Pak, kamu jangan so tahu, saya yang tahu jalur sini. Udah gitu. Nih kata dia, nih gua rasa nih anak ke Puncak Sejati. Pak Anton udah feeling kayak gitu. Tapi makanya kenapa kita mau ke si tim SAR ini mau ke jalur lama, karena rasanya mereka ke Puncak Sejati itu. Nah, ditakut-takutin sama yang 4 itu, yang bilangnya udah mati gara-gara hipo itu di Puncak Sejati. Kita kan jadi takut juga kan. Ketika Mendy udah nyampe, ya udah ceritain semua, udah yang penting udah selamat. Kayak gitu. Mereka ya udah selamatin dari tim itu, dan bersyukur banget sih mereka ketemu sama dia, orang-orang itu. Dan akhirnya lu dengan tim lu itu turun kembali ke rumah dengan selamat semuanya ya? Nah, tapi ada yang janggal lagi, baru ketahuan nih. Kok bisa sih kita ngalamin kejadian kayak gini? Pasti kan ada sesuatu dong, sebab dan akibatnya, bener gak? Benar. Semua ini terjadi mungkin ada sebab dan akibatnya. Apa yang bener tadi yang lu bilang ya gitu? Di situ gue mikirnya ya nggak mikir aneh-aneh ya kali mereka melakukan hal-hal yang aneh gitu berdua ya kan, nggak mungkin. Nah ternyata pas gue pulang, karena besok gue ngejar kerja kan, karena kan kita pulang tuh harusnya Minggu ya, nyampe malam Senin dong. Tapi gue nyampe subuh hari Senin itu gue masih di base camp jam 4 subuh itu. Gue bilang, kita mau tetap naik mobil pribadi atau kita mau naik bis aja nih kok. Nah di situ, terus abis itu gue bilang, kayaknya gue naik bis aja deh kok, gue nggak nyaman, gitu. Gue nggak nyaman dan gue juga ngejar waktu, karena posisinya kakak gue udah WA gue kan, lu kerja nggak gini, ada istilahnya ada informasi baru dari gawean nih. Gue bilang sama Iko, yaudah kok udah kita pulang aja naik bis. Itu udah baikan sama semuanya, udah minta maaf, udah kayak udah aman deh sebenarnya. Nah kita pulang duluan jam 7 karena kan jam 8 katanya itu terakhir bis ya, kalau di terminal itu ya. Ya udah kita pulang, udah nggak ada apa-apa, udah cerita-cerita doang di bis sama si Eko. Pas pulang, mereka kan pulang jam berapa gitu, tiba-tiba WA, kita kena denda nih. Kaget dong, kenapa kok bisa gitu kan. Ternyata mereka ngebawa minuman miras lah ya. Iya, jadi gue udah tahu sebenarnya pas di atas itu di warung. Cuman kan gue kayak yaudah itu hak dia. Tapi gue kagetnya kenapa sih bisa sampai bawa minuman itu ke atas gunung. Mungkin itu sebabnya juga, atau mungkin omongan kita tuh kurang dijaga juga di situ, ya kan. Terus kita kena denda hampir satu orang tuh 75 kali 7 aja, 75 kali 7. Lumayan juga ya. Lumayan juga. Terus ya udah kayak biasa aja lagi, kayak gitu sih. Itu sebab akibatnya sih. Makanya untuk kedepannya jangan pernah nyepelein apapun, kayak lu headlamp, jas hujan. Dan itu jadi pelajaran gue banget. Benar. Kayak gue yang tadinya nantang kayak udah nggak usah, ntar juga nggak hujan. Padahal kita mana tahu alam ya kan, mana tahu tuh alam bakal kayak gimana ke kita. Ternyata kejadian juga hujan. Dan akhirnya lo bertujuh ini kembali ke rumah dengan selamat semuanya nih, dan alhamdulillahnya sih itu. Alhamdulillah. Oke, ini sih epic banget kita ini. Kalau gue boleh kulas balik ya, dari awal pendakian lu yang mungkin dibilang nggak direncanakan lah menurut lu. Benar. Dari Hamin seminggu tiba-tiba lu dikabarin kayak gitu, dan lu pun mengiyakan. Karena lagi sakit hati. Karena lagi sakit hati aja. Pernah gue sempat berpikir bahwa gunung itu bukan sebuah tempat pelarian. Ketika lu sakit hati, lu naik gunung malah ya kayak gini akibatnya sih. Kalau menurut gue pribadi ya. Dan di sini gue mau ngulas balik tentang rombongan lu yang entah atau siapapun itu yang membawa alkohol nih atau miras nih. Jadi kita tahu bahwa saja di gunung itu emang nggak boleh lah buat minum-minum kayak gitu ya. Nggak boleh banget. Iya. Di gunung juga nggak boleh. Di mana-mana juga nggak boleh. Di mana juga dilarang ya kan. Bener. Minum dulu ya. Tuh teman-teman semua, kalau ke gunung itu jangan pernah membawa miras dan jaga attitude dan sopan santun ya, menurut ya. Singkat cerita nih, perjalanan lu dari rumah lu ke base camp hingga ke pos 4 ke tempat camp lu itu berjalan biasa-biasa aja ya? Biasa. Normal semuanya ya? Banget. Nah,
Dan malam pun lu nggak merasakan sesuatu gitu malam Nggak hari? ada. Cuman kita kayak badai kan, badainya emang benar-benar dingin banget sih. Oh berarti Hujan deras. dari awal perjalanan udah dari base camp ke pos 4 itu udah diguyur hujan ya? Mungkin nggak terlalu deras lah hujannya ya, tapi agak ya lumayan gerimis lah ya. Dan membuat baju juga basah pasti. Basah semua. Dan lu dengan teman lu ini memutuskan buat udah terabas aja lah. Toh kita bawa jas hujan nih. Mikirnya gitu kayak ya udahlah, yang penting kita nyampe dulu di tempat camp. Hingga di suatu titik nih, di mana tadi temen yang lu bilang temen lu berdua itu memutuskan untuk beristirahat nih di sebuah batu ya. Namanya Pasir Putih kalau nggak salah. Oh namanya Pasir Putih. Dan dia beristirahat itu, dia bilang mungkin ke lu bilangnya, kalian duluan aja, nanti gue bakal nyusul. Iya benar. Gitu. Tadi lu sempat bilang bahwa saja lu mulai keinget dua temen lu ini nih, yang akhirnya lu lihat di Pasir Putih itu udah nggak ada. Bener-bener kayak ini nggak tahu kemana. Karena bilangnya lapar. Tapi gue kira balik ke camp, ternyata nggak ada sama sekali. Dan lu dari puncak itu lu buru-buru nih sama temen lu ya buat segera turun ke camp nih. Iya. Untuk mencari temen lu itu dan memastikan bahwa saja mungkin dia ada di tenda nih. Bener. Kita kan nggak mau mikir macam-macam. Dan ternyata ketika lu sampai area camp lu ngeliat dia nggak ada nih. Nggak ada. Kita pertama lihat carrier dulu sih. Ini carriernya ada atau enggak. Kalau ada berarti hilang. Kalau nggak ada berarti mereka ke bawah. Udah turun duluan ya. Tapi ternyata ada, baju juga masih ada. Dan di saat itu kondisi tim lu gimana? Udah saling nggak tahu. Kayak ini mau kemana? Mungkin udah panik semua. Udah panik. Kata Risa pun cuma bilang, udah gue mau turun, cepet. Naluri seorang kakak ya. Ketika adiknya hilang di gunung nih, otomatis sedih lah pasti. Banget. Apalagi posisinya hujan gede kan. Itu hujan-hujan juga lu terabas turun tuh? Turun. Sampai basah, sampai baju semua kotor. Tanah. Tanahnya juga bukan kayak pasir, tapi tanah merah. Tanah basah lah gitu ya. Didekil lah pokoknya ya pakai. Banget. Di dalam gerimis yang kayak gitu ya. Iya gerimis. Lu memutuskan buat istirahat nih di pos 2. Saat itu posisi lu itu berhadapan dengan si Eko nih. Iya benar. Tadi gue denger lu ngeliat salah satu sosok yang mungkin kita bisa bilang kuntilanak nih. Lu ngeliat jelas nggak sih mukanya apa gimana, apa bentuknya apa atau Jelas. gimana gitu? Jelas banget, bener-bener hancur. Gue di situ langsung udah turun, nggak ada minum gue nggak minum, nggak jadi. Itu posisinya kalau gue boleh tahu pas banget depan mata lu ya? Iya. Itu berarti berada di belakang Eko atau mungkin di samping Eko? Di samping Eko. Benar. Oke. Dan lu nggak bercerita nih kepada si Eko? Nggak, karena kan gue tahu ketika lu di gunung ya lu nggak usah ceritain itu, ceritain nanti aja di bawah. Gitu. Karena gue juga nggak mau mereka khawatir kan, atau jadi parno juga gara-gara gue. Jadi gue mikir udah deh turun aja daripada lama gitu. Udah kita turun. Oke. Nah singkat cerita nih, setelah kejadian itu lu bergegas dengan tim lu ini untuk segera turun nih. Tepat sampai di mana jalur itu berubah menjadi agak bebatuan nih, yang tadi lu bilang. Iya benar. Dan lu melihat salah satu makhluk yang gede, hitam tinggi nih, yang kita bisa saya sebut ya genderuwo lah. Benar banget. Itu tepatnya di samping lu atau di depan lu? Gede banget, jadi bukan di samping, bukan di depan. Berarti itu nutupin jalur. Iya, jadi itu benar-benar pohon yang gede banget gitu, yang panjang gitu. Itu ada di depan, jadi kita lewatin dia, kayak ngelewatin pintu gitu. Itu kaki lewat ya? Gak tahu, kayak gelap tapi jelas orangnya, mukanya gitu di atas. Itu gue langsung nunduk, langsung bilang gitu kan. Dan lagi-lagi nih ya, tadi lu sempet bilang nggak begitu mementingkan headline nih. Benar. Dari mulai pendakian aja lu udah mulai nggak safety. Benar. Oke. Dan diriku sendiri pun itu gue mengakui gue nggak safety banget untuk melakukan pendakian ini. Setelah lu melewati makhluk itu nih, lu mungkin mulai agak panik tuh. Banget sih. Banget. Nah, karena pertama kali lihat itu. Sebelum-sebelumnya pendakian itu nggak pernah lihat sesosok genderuwo itu, nggak pernah. Paling kayak pocong, kuntilanak, itu doang. Dan ini pertama kalinya sosok genderuwo. Itu gede banget. Gue sampai merinding. Kayak
Kalau bisa lebih detail lagi nih ya, itu lu sempat ngeliat mukanya nggak sih? Atau wajahnya itu kayak gimana? Gue ngeliatnya cuma kayak muka orang tapi nggak jelas. Tapi hitam gede. Tapi hitam gede banget. Tapi lu ngeliat berbulu nggak? Atau kakinya itu ada bulu-bulunya atau gimana? Itu kayak bayangan. Tapi gue ngerasa itu genderuwo. Jadi kayak apa sih, bayangan gitu. Bayangan tapi real ya? Iya. Gimana ya? Jelasinnya bingung kalau lu nggak ngalamin sendiri. Coba kali-kali lu nyobain dah. Cobain teman-teman semua, kali aja nemuin kayak gitu ya kan, bisa langsung ceritain di sini. Gokil. Nah, singkat cerita, lu tiba di base camp nih ya. Saat itu dengan keadaan lu yang agak mungkin compang-camping lah ya, atau kotor lah, lu langsung nembak salah satu orang base camp nih. Bawa saja, Pak, teman saya hilang. Bener. Udah kalut sih, pikirannya udah, mending gue bilang deh temen gue hilang. Tapi orang base camp ini mungkin mencoba buat nenangin. Bener. Ya udah, senang aja. Yang penting kalian mandi dulu, bersihin badan dulu ya. Nah setelah itu baru lu Interogasi. ya inilah ya, apa dikasih masukan lah ya. Diinterogasi sih lebih tepatnya. Karena bener-bener gue tuh nulis dikasih kertas, kayak HVS, kertas HVS gede. Kamu tulis dari awal kamu terakhir ketemu dia. Oke. Ditulis tuh jamnya, ceritanya, itu gue yang nulis. Dan mungkin postur tubuhnya kayak gimana, Iya, pakai baju apa ya? Pakai baju apa, terus kamu ketemu di jam ini, ketemu dia, kamu ngelihat yang dua ini di jam berapa, itu ditulis semua detail. Bener-bener sampai dimaki-maki, pokoknya bilang kamu nih goblok tolol digituin. Mungkin cewek enggak, cuman si Eko ini yang sampai digituin sama si Pak Iwan ini. Batin sih. Tapi Pak Iwan abis itu setelah kayak maki-maki kita, itu kan mungkin ya namanya wajangan untuk kita ya. Tapi dia langsung kayak ngerangkul kita. Dia ngajak ketawa, orangnya asik. Dan orang-orang base camp juga ngasih kita tempat. Jadi kalau di base camp Sumbing itu kan di sebelah sana ada untuk pendaki kan, kasur-kasur, kalau 4 kasur. Nah di sini kan yang dagang kan. Nah gue tuh di bangku yang mereka pada tempatin di situ. Itu juga pendaki lain pada ngeliatin kita. Karena kita bertiga tuh ngapain sih di situ? Dan saat itu tadi lu sempat bilang ya, rambut lu lagi hijau-hijaunya ya? Bener. Bukan daun yang hijau-hijaunya ya? Bener. Tapi rambut yang hijau-hijau. Dan pas diinterogasi yang di Batu Sari ini nih, pendaki lain nih, ditanya, kamu pas naik di atas itu ketemu nggak sama pendaki ini nih? Tapi pendaki ini cuman bilang, gue ketemu, tapi yang rambutnya hijau. Oke, berarti lu itu. Tapi gua. Alhamdulillahnya tim SAR saat itu ya bergerak lumayan cepet lah ya untuk mencari informasi nih tentang temen lu, tentang keberadaan temen lu ada di mana nih. Mereka cepat, tapi nggak buru-buru. Jadi mereka pengennya, tepat nih, itu. Mungkin ya, mereka mengumpulkan semua informasi nih. Benar. Nah, setelah udah semua informasi terkumpul, baru mereka melakukan tugasnya. Benar. Okay. Thank you banget nih buat tim SAR yang udah nemuin temen lu ya, mereka tuh ya gitu. Sebenarnya sih nggak ditemuin, mereka datang sendiri ke Batu Sari kan, turun. Dengan 2 orang yang hilang juga ya tadi. Iya, karena kan tim SAR naiknya lewat jalur Garung lama ya. Iya, mereka baru nyampe pos 2, dapat kabar, bawa saja temen lu. Mereka turun lagi. Turunnya di tadi lu bilang Batu Sari. Batu Sari ya, di jalur Batu Sari ya. Beda jalur. Melenceng jauh banget sih kalau menurut gue sih. Iya emang. Dan gue kira bakal ke jalur baru kan, ternyata malah ke jalur situ. Nah, singkat cerita nih, ketika temen lu berdua itu kembali lagi ke base camp nih, nemuin lu semua, pertama kali yang temen lu itu ngomong apa? Lu jahat banget tinggalin kita. Oke. Itu langsung nusuk banget sih di hati, kayak langsung meluk dia. Jadi kakaknya sama gue meluk dia, minta maaf karena ninggalin dia. Karena dia benar-benar udah ketakutan juga dia berdua. Dan untungnya ketemu si pendaki lain itu. Jadi bersyukur banget sih, karena gue nggak ngebayangin kalau gue bakalan kehilangan temen di gunung. Karena mungkin kedepannya gue nggak boleh naik gunung. Yang tadinya lu cuma mendengar atau melihat cerita-cerita nih ya, dan kali ini lu merasakan sendiri nih. Bener. Jadi pelajaran banget sih buat kedepannya. Semuanya itu ada sebab dan akibat. Benar. Tadi yang sempat lu bilang itu
Bawa saja di dalam rombongan lu nih ada yang membawa yang miras lah nih. Yang nggak semestinya dibawa ya dibawa. Ya mungkin ya dari situ sih kalau menurut mungkin ya. Iya. Cuman kita nggak, dan gue sama sekali nggak tahu juga. Jadi nggak bisa mencegah. Karena itu punya mereka, karena mereka keluarga gitu. Tapi karena ya mungkin dari punya temen lu kan yang lainnya kan juga kan dari satu orang mungkin yang lainnya kan. Iya. Istilahnya termasuk lu yang melakukan kesalahan satu orang, tapi imbasnya buat tim lu juga. Iya. Oke, mungkin Nay nih, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Kalau dari gue sendiri untuk pendakian, mungkin lo perlu banyak informasi penting sih sebelum mendaki gunung itu. Oke. Kayak jangan kayak gue nih, gue nggak tahu ternyata tuh ada jalur baru. Pertama itu. Kedua, lo harus tahu lo naik sama siapa. Lu jangan cuma percaya sama satu orang yang udah pernah naik gunung itu. Terus ketiga, lo harus tahu untuk safety untuk diri lo sendiri sebelum sama tim lo. Karena itu penting banget sih. Ketika lu kayak gua, ketika lu gak bawa headlamp, ya lu bakal nyusahin tim lu. Benar. Kayak gitu. Ketiga, lu jangan pernah main-main sama alam. Jangan pernah menerka-nerka kayak, udah, ntar juga ini, udah. Padahal kita nggak tahu tuh alam sejahat apa. Kita nggak tahu dia bakalan berubah secepat itu. Kayak gitu sih. Nah, sedikit gue mau menambahkan nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Nggak cuma di gunung nih, di kehidupan kita sehari-hari pun kita harus ya kita terapkan lah ya. Nah, pesan buat pendaki-pendaki, apalagi buat pendaki pemula nih yang nggak tahu karakteristik tentang gunung ini kayak gimana, jalurnya apa, ininya apa, dan perlengkapan apa nih yang harus gue bawa buat naik gunung. Berulang-ulang kali gue mengingatkan nih buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat naik kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya nih. Mungkin itu aja nih yang bisa naik sampaikan nih di cerita kali ini. Tetap ambil sisi positifnya nih pembahasan gue bersama naik malam ini. Yang buruknya itu buang atau jadikan sebuah pelajaran ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Nay, Bang Mange, pamit undur diri nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.